Bagi Genghis Khan, peperangan adalah sains. Jika musuh punya tembok, dia akan mencari ahli pembuat tangga. Jika musuh punya sungai, ia akan mencari ahli untuk membuat jembatan. Namun, misteri yang jauh lebih besar bukan tentang bagaimana ia mati, melainkan di mana dia dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ogiaga. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video ini dan meluangkan waktu untuk menelusuri sejarah bersama kami. Semoga kita semua beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilindungi dari segala mara bahaya. Langsung saja. Hari ini kita akan menelusuri kisah seorang pria yang namanya pernah menggetarkan dua benua sekaligus. Sosok yang bangkit dari perbudakan untuk menjadi penguasa tunggal di bawah kolong langit. Dan inilah Genghis Khan, sang arsitek kiamat dari Mongolia. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Genghis Khan, sang penguasa samudra, dia hanyalah seorang bocah laki-laki bernama Temujin. Dan jujur, jika kalian melihat masa kecilnya, tak ada satu orang pun di masa itu yang akan menyangka bahwa bocah ini akan bertahan hidup, apalagi memimpin sebuah negara. Temujin lahir dengan sebuah gumpalan darah di genggamannya, sebuah pertanda dalam tradisi Mongol bahwa ia ditakdirkan menjadi seorang prajurit hebat. Namun takdir justru menyambutnya dengan tragedi yang bertubi-tubi. Saat usianya baru 9 tahun, ayahnya Yesugei diracun hingga tewas oleh suku musuh, yaitu bangsa Tatar. Dalam budaya padang rumput yang keras, kematian seorang pemimpin berarti kiamat bagi keluarganya. Suku mereka sendiri mengkhianati mereka. Mereka menganggap ibu Temujin, Hoelun, dan anak-anaknya hanyalah beban. Mereka ditinggalkan begitu saja di padang rumput yang membeku tanpa perlindungan, tanpa ternak, dan tanpa harapan. Bayangkan, seorang ibu dan anak-anak kecilnya harus bertahan hidup dengan mencari akar-akaran, memancing di sungai yang dingin, dan bahkan berburu tikus di padang rumput hanya agar perut mereka tidak kosong. Disinilah, di tengah kemiskinan yang mencekik, mentalitas baja Temujin ditempa. Dia belajar bahwa di dunia ini hanya ada satu hal yang bisa menjamin keselamatan, yaitu kesetiaan yang mutlak. Tragedi tidak berhenti di sana. Temujin pernah ditangkap dan dijadikan budak oleh klan yang dulu mengkhianatinya. Dia dipasangi belenggu kayu di lehernya, dipermalukan di depan umum, dan diperlakukan lebih rendah dari binatang. Namun, disinilah letak keajaibannya. Temujin tidak patah. Dia berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang pengembala yang melihat api di matanya. Pengalaman pahit ini menanamkan sebuah filosofi yang nantinya akan mengubah wajah dunia. Jangan pernah percaya pada bangsawan atau darah biru, karena mereka akan mengkhianatimu demi kekuasaan. Percayalah pada mereka yang berdiri di sampingmu saat kamu tidak punya apa-apa. Masa kecil Temujin bukan sekedar cerita tentang penderitaan. Itu adalah laboratorium di mana seorang monster sekaligus pemimpin jenius sedang dirakit. Dari debu kemiskinan inilah ambisi untuk menyatukan seluruh suku Mongolia mulai terbakar. Setelah berhasil bertahan hidup dari maut, Temujin mulai membangun kekuatannya. Tapi ada satu hal yang unik. Di saat seluruh dunia saat itu memuja darah biru atau keturunan bangsawan,
Temujin melakukan sesuatu yang dianggap gila dan menghina tradisi dan menghancurkan sistem kasta. Dia menciptakan apa yang kita sebut sekarang sebagai meritokrasi. Bagi Temujin, tidak peduli siapa ayahmu, tidak peduli dari suku mana kamu berasal, atau apakah kamu dulunya seorang budak. Jika kamu punya kemampuan, jika kamu setia, dan jika kamu berani di medan perang, maka kamu bisa menjadi jenderal. Inilah kunci mengapa militer Mongol menjadi mesin perang yang efektif dalam sejarah. Temujin tidak merekrut sepupu-sepupunya yang tidak kompeten untuk menduduki posisi penting. Dia merekrut orang-orang terbaik yang ia temukan, bahkan jika orang itu adalah musuhnya. Ada sebuah kisah yang luar biasa tentang ini. Dalam sebuah pertempuran, Temujin hampir tewas karena kudanya dipanah hingga jatuh. Setelah pertempuran selesai dan dia menang, Temujin bertanya kepada para tawanan, siapa yang melepaskan anak panah itu? Seorang prajurit musuh bernama Jirkuat berdiri dan mengaku tanpa rasa takut. Alih-alih mengeksekusinya, Temujin justru terpukau dengan kejujuran dan keberanian orang ini. Dia mengganti nama prajurit itu menjadi JB yang artinya anak panah dan menjadikannya salah satu jenderal terhebatnya. Sistem ini menciptakan loyalitas yang tidak bisa dibeli dengan emas. Para prajurit Mongol tahu bahwa pemimpin mereka menghargai nyawa dan keringat mereka, bukan nama keluarga mereka. Temujin juga memperkenalkan pembagian harta rampasan perang secara adil, sesuatu yang sangat langka di abad ke-13. Dia memberikan bagian kepada janda dan anak-anak prajuritnya yang gugur, memastikan bahwa setiap orang yang berjuang bersamanya merasa menjadi bagian dari satu keluarga besar. Dengan cara ini, Temujin berhasil menyatukan suku-suku Mongolia yang tadinya saling bantai selama berabad-abad. Pada tahun 1206, dalam sebuah pertemuan besar yang disebut Kurultai, dia akhirnya dianugerahi gelar yang akan mengguncang dunia, yaitu Genghis Khan, sang penguasa samudra atau pemimpin universal. Dari sinilah sebuah bangsa yang tadinya hanya kumpulan pengembara miskin bertransformasi menjadi badai yang siap menyapu peradaban dunia. Banyak orang yang salah paham dan mengira bahwa pasukan Mongol menang hanya karena jumlah mereka yang banyak atau kegilaan mereka di medan perang. Kenyataannya, pasukan Mongol hampir selalu kalah jumlah dibandingkan musuh-musuh mereka. Keunggulan mereka bukan pada otot, melainkan kecepatan, teknologi, dan adaptasi. Genghis Khan mengubah bangsa pengembara menjadi mesin perang paling modern di abad ke-13 itu. Kunci pertama adalah kuda Mongolia. Kuda-kuda itu mungkin kecil, tapi mereka memiliki stamina yang luar biasa dan mampu bertahan hidup hanya dengan memakan rumput di bawah salju. Setiap satu orang prajurit Mongol membawa 3 atau 4 kuda cadangan. Artinya, mereka bisa terus bergerak siang dan malam tanpa berhenti, berpindah dari satu kuda ke kuda yang lain saat yang satu mulai lelah. Ia membuat musuh-musuh mereka seringkali terkejut. Mereka mengira pasukan Mongol masih berjarak beberapa hari, padahal sebenarnya sudah ada di depan gerbang kota. Lalu ada taktik legendaris, yaitu kurasu atau pelarian palsu. Pasukan Mongol akan pura-pura panik dan melarikan diri dari medan perang. Musuh yang merasa menang biasanya akan mengejar mereka dengan ceroboh, menghancurkan formasi mereka sendiri. Saat itulah pasukan Mongol akan berbalik arah secara tiba-tiba, mengepung musuh yang sudah kelelahan dan telah bercerai-berai, lalu menghujani mereka dengan anak panah dari jarak jauh. Namun, kejeniusan terbesar Genghis Khan adalah kemampuannya untuk belajar.
Saat ia menyerang kekaisaran Cina yang memiliki tembok raksasa, ia sadar bahwa pedang dan kuda saja tidak cukup. Apa yang ia lakukan? Ia tidak membunuh para insinyur musuh. Ia merekrut mereka. Ia memaksa insinyur Cina, Persia, dan Islam untuk bekerja sama menciptakan teknologi pengepungan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Mulai dari pelontar batu raksasa, panah api, hingga penggunaan bom misiu sebagai senjata psikologis. Bagi Genghis Khan, peperangan adalah sains. Jika musuh punya tembok, dia akan mencari ahli pembuat tangga. Jika musuh punya sungai, ia akan mencari ahli untuk membuat jembatan. Inilah yang membuat pasukan Mongol tidak terhentikan. Mereka bukan sekedar prajurit, mereka adalah organisasi militer yang adaptif yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Namun, kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan pahit ini. Kejeniusan militer Genghis Khan memiliki sisi yang sangat kelam, sebuah sisi yang membuat namanya identik dengan kiamat bagi peradaban yang ia lewati. Genghis Khan tidak hanya berperang dengan pedang, ia berperang dengan rasa takut. Dia memahami sebuah prinsip psikologi perang yang sangat brutal. Membantai satu kota adalah cara terbaik untuk membuat 10 kota lainnya menyerah tanpa perlawanan. Lihatlah apa yang terjadi pada Kekaisaran Khwarezmia di wilayah Persia ketika utusan perdamaian Genghis Khan dibunuh dan kepalanya dikirimkan kembali kepadanya. Genghis melepaskan kemarahan yang belum pernah dilihat dunia. Kota-kota megah seperti Samarkand dan Bukhara, pusat ilmu pengetahuan dan seni, rata dengan tanah dalam hitungan hari. Genghis Khan tidak sekedar membunuh, ia menghapus eksistensi sebuah peradaban. Ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa di Nishapur, pasukan Mongol membangun piramida dari kepala manusia, pria, wanita, bahkan anak-anak, hanya untuk memastikan tidak ada yang selamat. Mengapa? Bukan karena Genghis Khan menikmati rasa sakit seperti para ilmuwan di unit 731. Tidak. Bagi Genghis Khan, ini adalah kalkulasi matematis. Dengan menunjukkan kekejaman yang tak terbayangkan, dia mematahkan semangat juang musuh-musuh selanjutnya. Berita tentang murka Tuhan dari timur ini menyebar lebih cepat dari pasukannya sendiri. Para raja di Eropa dan sultan di Timur Tengah gemetar hanya dengan melihat debu di cakrawala. Genghis Khan menciptakan teror terorganisir. Dia akan menawarkan pilihan yang sangat sederhana. Menyerah dan membayar upeti, maka kalian akan selamat. Melawan dan kalian akan hilang dari sejarah. Ini adalah bagian dari sejarah yang sulit untuk kita telan. Jutaan nyawa melayang, perpustakaan tak ternilai dibakar, dan sistem irigasi kuno yang menghidupi jutaan orang dihancurkan hingga wilayah tersebut menjadi gurun selama berabad-abad. Disinilah dilema besarnya. Apakah kehebatan seorang penakluk bisa membenarkan lautan darah yang ia tumpahkan? Ataukah kejayaan peradaban memang selalu dibangun di atas tumpukan tulang? Setelah badai perperangan mereda dan debu-debu kematian di kota-kota yang hancur mulai mengendap, dunia menyaksikan sesuatu yang sangat aneh. Di atas tanah-tanah yang dulunya terpecah oleh perang saudara dan konflik agama, muncul sebuah era yang disebut oleh para sejarawan sebagai Pax Mongolica atau kedamaian Mongol. Genghis Khan, sang pembantai, ternyata adalah seorang administrator yang sangat visioner. Dia paham bahwa untuk menjaga kekaisaran sebesar itu, dia tidak bisa hanya mengandalkan pedang. Dia butuh perdagangan. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah,
jalur sutra yang membentang dari Cina hingga Eropa benar-benar aman. Ada sebuah pepatah kuno yang sangat terkenal di masa itu. Seorang perawan yang membawa nampak emas di kepalanya bisa berjalan dari ujung timur ke ujung barat kekaisaran tanpa pernah diganggu satu kali pun. Ini bukan sekedar kiasan. Ini adalah bukti betapa kerasnya hukuman Mongol terhadap pelaku kriminal. Namun, yang paling mengejutkan adalah kebijakan Genghis Khan tentang keyakinan. Di abad ke-13, saat itu orang-orang Eropa dan Timur Tengah saling berperang atas nama agama. Genghis Khan justru memberlakukan kebebasan beragama yang absolut. Di ibu kotanya, Karakorum, gereja Kristen, masjid, dan kuil Buddha berdiri berdampingan. Dia sering mengumpulkan para pemuka agama untuk berdiskusi, bukan untuk menentukan siapa yang paling benar, tapi untuk mencari hikmah bagi kemajuan kekaisarannya. Genghis Khan juga menciptakan sistem komunikasi tercepat di dunia kuno yang disebut YAM. Ini adalah jaringan pos berkuda yang sangat efisien. Pesan dari satu ujung benua ke ujung benua lainnya bisa sampai hanya dalam hitungan hari. Sesuatu yang tidak akan bisa ditandingi hingga ditemukannya telegraf berabad-abad kemudian. Inilah paradoks terbesar dari seorang Genghis Khan. Dari satu sisi, dia menghancurkan peradaban kuno. Dari sisi yang lain, dia membangun jembatan bagi peradaban modern. Dia menyatukan dunia lewat perdagangan, teknologi, dan hukum yang tegas. Dunia menjadi lebih kecil dan lebih terhubung karena dia. Namun, kita tetap harus bertanya, apakah kedamaian dan kemajuan ini sepadan dengan jutaan nyawa yang harus dikorbankan demi mewujudkannya? Tahun 1227, di saat kekuasaannya berada di puncak tertinggi, sang penguasa samudra akhirnya harus tunduk pada satu-satunya musuh yang tidak bisa ia taklukkan, yaitu kematiannya. Namun, kematian Genghis Khan pun diselimuti oleh kabut misteri yang sangat tebal. Hingga hari ini, para sejarawan masih berdebat tentang apa penyebab kematiannya yang sebenarnya. Apakah ia jatuh dari kudanya saat berburu? Apakah ia meninggal karena luka perang yang terinfeksi? Ataukah ia jatuh sakit karena usia tua di tengah kampanye militer yang terakhir? Namun, misteri yang jauh lebih besar bukan tentang bagaimana ia mati, melainkan di mana dia dimakamkan. Genghis Khan meninggalkan wasiat yang sangat aneh sekaligus mengerikan. Ia ingin dimakamkan di tempat yang paling tersembunyi, tanpa tanda, tanpa nisan, dan tanpa jejak sedikit pun. Legenda mengatakan saat jenazahnya dibawa kembali ke tanah kelahirannya di Mongolia, para prajurit pengiringnya diperintahkan untuk membunuh siapapun yang mereka temui di sepanjang jalan, agar lokasi pemakaman tetap menjadi rahasia yang suci. Dan setelah jasadnya diturunkan ke liang lahat, konon 1000 orang berkuda menginjak-injak di atas tanah makamnya berkali-kali, sampai permukaan tanah tersebut menjadi rata dan tak bisa dibedakan dengan padang rumput di sekitarnya. Bahkan ada cerita yang menyebutkan bahwa sebuah sungai sengaja dialirkan di atas makamnya agar tidak ada satupun manusia yang bisa menemukannya. Para budak yang menggali makam itu dibantai oleh prajurit, dan prajurit itu kemudian dibantai oleh pasukan lain yang menunggu di kejauhan. Sebuah rantai kematian hanya untuk menjaga satu rahasia. Hingga abad ke-21 sekarang, ekspedisi tercanggih dengan teknologi radar dan satelit sekalipun telah gagal menemukan makam Genghis Khan. Ada yang percaya ia dimakamkan di sebuah gunung suci bernama Burkhan Khaldun. Namun, bagi rakyat Mongolia, hilangnya makam Genghis Khan bukan sebuah kegagalan sejarah. Itu adalah keinginan terakhirnya.
Mereka percaya bahwa jika makam itu ditemukan dan diganggu, dunia akan menghadapi kiamat satu kali lagi. Genghis Khan ingin beristirahat dalam kesunyian yang sama seperti saat ia dilahirkan, meninggalkan dunia yang telah ia ubah selamanya dengan rahasia yang ia bawa sampai ke liang lahat. Jadi, siapa sebenarnya Genghis Khan? Apakah ia seorang monster yang haus darah? Ataukah ia arsitek hebat yang membangun fondasi peradaban dunia modern? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Tapi ada satu fakta yang akan membuat kalian tercengang. Sesuatu yang membuktikan bahwa warisan Genghis Khan bukan hanya ada di buku sejarah, tapi mungkin ada di dalam diri kalian sendiri. Sebuah studi genetika yang luas pernah menemukan fakta yang hampir tidak masuk akal. Sekitar 1 dari 200 pria di seluruh dunia adalah keturunan langsung dari Genghis Khan. Di Asia Tengah, angka itu melonjak menjadi 8%. Ini artinya sang penakluk dunia tidak hanya menaklukkan wilayah, ia menyebarkan benihnya ke seluruh penjuru dunia. Jejak biologisnya masih hidup dan bernafas di tengah-tengah kita hari ini. Genghis Khan adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah hitam dan putih. Ia adalah pria yang menghancurkan kerajaan besar, namun ia juga yang menghidupkan kembali perdagangan dunia. Ia adalah pria yang membantai jutaan orang, namun ia juga yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang tertindas. Ini membuktikan bahwa dari debu penghinaan dan kemiskinan, seorang manusia bisa bangkit dan mengubah arah peradaban manusia selamanya. Di channel Ogiaga ini, kita sudah melihat sisi terang dari Al-Fatih dan sisi gelap dari unit 731. Genghis Khan berdiri tepat di tengah-tengahnya, sebuah pengingat bahwa kekuatan besar selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Pertanyaannya sekarang adalah, jika kalian hidup di abad ke-13, apakah kalian akan melihat Genghis Khan sebagai murka Tuhan yang harus ditakuti, atau sebagai pembawa cahaya baru bagi dunia yang terpecah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung kami, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin menganggap Genghis Khan hanyalah seorang perampok padang pasir biasa. Terima kasih sudah setia bersama kami menyusuri jejak-jejak sejarah yang luar biasa ini. Kami Ogiaga, dan kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya yang tak kalah menarik tentunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.